Izin Pak Sekretaris. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara fokus grup diskusi pagi pagi hari ini tentang pelayanan perizinan terintegrasi OSS RBA terutama itu untuk bidang kesehatan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait OSS RBA yang selama ini Bapak Ibu nikmati layanannya yang kita semua tahu bahwa itu satu pintu di DPM PTSP. Silakan dari DPM PTSP apabila ada yang ingin disampaikan pagi hari ini. Silakan dari DPM PTSP. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu atau ada kendala? Selamat pagi, apakah suara saya terdengar atau ada kendala? Suaranya Jelas bagus, saja Bu Bu. Eka. Oh ya. Terdengar, Mbak. Oh ya, silakan yang dari DPM PTSP. Bapak Ibu, apakah selama ini saya mulai saja ya. Bapak Ibu, apakah selama ini pada saat pengurusan perizinan ada kendala kah terutama di SIO Puskesmas misalnya atau izin operasional klinik, izin apotik yang menjadi kendalanya kemudian di OSS terutama. Mohon bisa disampaikan. Kita masih menunggu nih dari DPM PTSP. Mungkin sebagai pengantar aja dulu dari semua pusmas yang hadir di sini, apakah sudah memiliki akun OSS? Dari Pak Nur Rahmat, terusan tengah, tes tes. Halo, Pak. Ini. Gimana Pak Nur Akun, Rahmat? akun OSS, Pak. Nah, sudah punya? Rasanya belum ada sih. Kita kan nanti kalau benar sih Belum dengan ada ya. KPU ini. Hmm. Kemudian Coba. untuk Labkesda, ini Pak Jayanto kemarin kan ada kita minta untuk belajar membuat akun OSS. Gimana perkembangannya Pak Jayanto? Alhamdulillah sudah Pak, sudah kami buat dan sudah proses pengusulan Pak, tinggal verif dari mereka dinas perizinan. Enggak ada kendala. Nggak ada kendala Pak, tinggal di verif aja Pak. Sudah proses pembuatan izinnya Pak, sudah pengusulan. Waktu mengurus izinnya itu menyatakan Labkesda itu sebagai UPT atau sebagai BLUD. Masih UPT Pak, di situ eh, pakai SK UPT yang Pak, pembentukan yang dari Perbub itu Pak, yang Perbub nomor 11 tahun 2018. Yang pembentukan Kem- struktur organisasi Labkesda itu, Pak. Setelah itu kan disuruh masukkan NPWP ya. Ya, NPWP Labkesda ada. Berarti, oh berarti akunnya belum di-approve, belum Kenapa, disetujui Pak? akunnya. Hah? Kurang jelas, Pak.
Apakah akunnya sudah disetujui? Sudah Pak, sudah disetujui dan sudah sampai proses Pak, proses izinnya Pak. Oh, berarti semua yang diminta sudah ada, seperti kayak Sudah apa? lengkap Pak. Oke, Sertifikat segala macam. sudah Pak. Oh, Yo, MC. nggak ada diminta ini, seperti kayak KKPR segala macam. Nggak ada Pak, di OCSS itu simpel Pak, Ya, nggak sampai sudah. nggak macam-macam berkasnya. Anjing, MC lagu cok, cok. Oh, gitu. Asu, asu. Oke, berarti ini nanti bisa apa menjadi rujukan ya untuk teman-teman di Puskesmas yang masih belum punya akun OSS. Karena kemarin Labkesda ini kita minta untuk bisa mengurus apa perizinannya di OSS. Nggak diminta ini. Oh, tapi memang ini memang mengurus ini ya izin operasional ya. Iya, Hmm. Oke, mungkin dari DPM PTSP bisa menjelaskan kira-kira setelah dikirim prosesnya butuh waktu berapa lama? Baik, Pak Dokter, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebelumnya karena tak kirain di tempat saya tadi komputernya bagus, ternyata agak ada kendala. Terkait Silakan yang Pak Yuli. perizinan, nggih, nggih. Terkait perizinan lab Kesda itu memang kemarin sudah dibantu oleh teman-teman dari pelayanan, tetapi itu ada kendala, Pak Dokter. Kendalanya apa? Di sistem OSS yang di akun pemohon itu tertera bahwa itu sudah terkirim ke OPD teknis dan PTSP. Nah, iya. ternyata kami lacak di sistem OSS di punya PTSP, ternyata untuk lab kesda nggak terbaca. Sepertinya itu ada error itu. Jadi sudah saya sarankan dengan teman-teman untuk dilakukan pembatalan dulu, baru di-entry ulang, gitu, supaya bisa terbaca di sistem OSS kembali. Oh gitu. Itu mereka nggak perlu ngurus kayak AMDALNet segala macam ya Pak? Pak Yuli ya? Kalau AMDALNet itu bisa diminta secara manual dulu Pak untuk SPPL-nya. Jadi supaya nggak diarahkan ke AMDALNet. Oh gitu. Nggih, dilampirkan dokumen SPPL yang dari LH Kabupaten. Hmm, oke. Mungkin itu Pak Dokter penjelasan dari kami terkait yang lab Kesda. Labkesda. Jadi mohon yang mempunyai akun lab Kesda itu sambil sering-sering ngecek gitu. Takutnya nanti kendala di sistem mereka tidak mengetahui. Ya. Nah, kalau dari akun yang dari DPM PTSP sendiri Pak, dari semua pusmas yang ada di Kapuas ini sudah berapa yang punya akun OSS? Kalau Pokesmas saat ini masih belum diakomodir dalam sistem OSS Pak Dokter. Oh gitu. Nggih. Nanti seandainya itu sudah diakomodir ke dalam sistem OSS akan kami beritahukan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan perizinan ulang melalui sistem OSS. Oh berarti yang ada ini sekarang adalah yang izin pendirian klinik. Ya. Pendirian kalau klinik sudah lewat OSS semua Pak Dokter. Berarti pusmas yang belum ya? Pokesmas belum sampai sekarang. Belum ada KBLI-nya apa gimana? KBLI-nya sudah ada, cuma untuk ruang lingkupnya itu belum dibuka pusat Pak Dokter. Oh gitu. Nggih, ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu maksudnya kalau apakah itu kewenangan kementerian, apakah kewenangan bupati, apakah gubernur. Nah, itu di dalam isinya kan tinggal pilih nanti. Nah, itu belum dibuka sampai sekarang. Oh gitu. Berarti sampai sekarang masih manual perizinannya. Nggih, masih lewat aplikasi di luar OSS. Oke.
Oke, Bu Eka, dari hasil forum komunikasi publik yang kemarin, permasalahan yang disampaikan apa, Bu Eka? Bahwa kita perlu sosialisasi, Pak, tentang OSS RBA ini. Jadi kita masih belum dapat untuk sosialisasinya seperti apa. Seringkali ada terkendala untuk pemenuhan syarat-syarat dan lainnya. Kadang teman-teman dari klinik, terutama kalau internal misalnya pemerintahan itu sudah tahu. Kalau dari teman-teman klinik, kemudian TPMD belum tahu bahwa untuk perizinan itu yang OSS itu pusatnya ada di DPMPTSP. Jadi kita dari Dinas Kesehatan itu hanya memberikan rekomendasi untuk misalnya saja perpanjangan SIO ataupun pendirian klinik ataupun perpanjangan untuk TPMD-nya sendiri SIO-nya. Seperti itu, Pak. Kalau TPMD kan tergantung pada SIP. Nah, kalau SIP ini Bu Rahma yang lebih tahu, Pak. Karena kita di Dinas Kesehatan kan ada pos-posnya. Misalnya kalau klinik itu di saya perizinan klinik, perizinan perpanjangan perizinan puskesmas itu di tempat kami Dian Primer. Tapi untuk SIP, STR dan lainnya itu ada di bidang SDMK, SDK, di tim kerjanya SDMK sama Bu Rahma. Dan saya cek juga Pak, sepertinya di peserta kita ini ada Pak Dr. Paryono, kalau nggak salah di PT Geraha Geraha ya, Pak Paryono boleh Pak? Lain, Pariono ini di apa nih, global, Oh iya PT Global. Nah di Global Pak, Indragung iya apakah Lestari. kalau saya nggak salah ingat ini CEO-nya apakah sudah diperpanjang Pak Dr. Paryono? Mohon info Pak. Oke, selamat pagi Bu, Pak. Untuk PT Pagi, GAL Pak sudah Pariono. pengajuan ya, karena OSS itu dipegang oleh pusat Jakarta, jadi tim legal kami yang ngurus itu sih. Kemarin terakhir masih dalam proses approval apa itu pertanahan itulah BPN, Baik Pak RKP, Paryono. RKPTN apa ya? Iya, izin tanya juga Pak saya Pak. Ini kan pemodal asing ya PT Global. Pemilik modal Ya, asing PMA. Nah, kalau PMA biasanya dari Dinas Kesehatan itu hanya mendampingi untuk verifikasinya Pak, perizinannya. Biasanya dari Kemenkes ini yang jadi Kementerian ya, ya. kayak Eh, gitu. Nah, mohon sekarang kami izin Bu Eka, silakan Pak Yul. nggih, terkait yang perizinan PMA itu semuanya sekarang dikembalikan ke kabupaten Bu Eka. PMA kembali. Oh, syukurlah Pak kalau gitu. Berarti bisa cepat Nggih. keluar punyanya Terhitung tanggal Pak. terhitung tanggal 5 Oktober kemarin terkait Oh terbitnya iya, wah itu Permen good Impes news yang berarti. baru. Baik Nggih, Pak, nggih. berarti itu kabar Dikembalikan ke baik. kabupaten. Pak Dokter Pariono, Pak tolong Dokter. dibantu Bu. Nggih, Iya, kalau kita Dinas Kesehatan pasti bantu, Pak. Tapi kalau misalnya ini, ya telusuri aja ke OSS yang di DPMPTSP, Pak, gimana itu. Supaya tidak berlama-lama. Karena izin kliniknya kan sudah berakhir ya. Supaya bisa udah. beroperasi kembali, ya. Jadi kita bisa apa namanya maksimal untuk pelayanan kesehatannya di sana. Silakan Pak Pariono, bisa disampaikan langsung ini ada Pak Yulianto dari DPMPTSP. Ya, Bu, nanti saya koordinasi dulu sama tim legal kami yang di Jakarta. Ini sudah saya undang, tapi mungkin belum masuk. Karena OSS mereka yang pegang, jadi kita ngikutin dari tim kami aja, Bu. Nanti saya akan sampaikan hasil pertemuan ini bahwa PMA itu sudah dikembalikan ke kabupaten ya. Per kapan tadi ya, Bu ya? 5 Oktober. Per 5 Oktober, Pak. Tapi saya masih cari peraturannya. Kalau misalnya Pak Yulianto ada, bisa di-share, Pak, link peraturannya di chat. Boleh Bu Eka nanti kita sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Sekalian saya mau tanya juga ini, Pak Yulianto. Kalau prosedur untuk pengurusan sertifikat laik sanitasi atau sertifikat hygiene sanitasi itu gimana Pak untuk prosedurnya?
kan kita sekarang sedang banyak ya Pak yang dapur yang untuk MBG itu perlu mereka untuk hygiene sanitasinya. Nah, kalau untuk di OSS-nya itu gimana Pak? Baik, Mbak Eka, terkait perizinan SLHS untuk saat ini masih belum dilimpahkan ke PTSP karena di sistem OSS-nya masih diambil alih pusat, Pak, Mbak Eka, kewenangan penerbitannya. Jadi untuk saat ini PTSP masih belum bisa menerbitkan secara elektronik, manual pun kami nggak berani menerbitkan. Jadi saran kami kita ikuti surat yang dari Kementerian Kesehatan yang dilimpahkan ke Dinkes, ke Dinas Teknis gitu. Baik Pak, terima kasih infonya. Kalau untuk izin apotik dan toko obat, Pak, mungkin bisa di-spoiler syarat-syaratnya apa saja. Nah, untuk toko obat dan izin apotek, nah ini sekarang ada perbedaan. Kalau toko obat dia sekarang masuk resiko rendah, otomatis dia akan terbit. Nah, sedangkan untuk apotek dia masih masih masuk resiko tinggi. Dia akan tetap kena validasi Dinas Kesehatan dan PTSP. Nah, yang jadi concern Dinas Teknis yaitu sekarang toko obat. Karena toko obat itu akan terbit otomatis tanpa melalui validasi Dinkes dan PTSP. Dan itu perlu apa ya? Perlu dikuati lah untuk pengawasannya untuk toko obat. Terkait persyaratan itu kita menyesuaikan dengan yang di OSS, kita ikuti saja itu. Apa yang dimintanya kita ikuti pasti akan terbit saja. Mungkin itu. Makasih. Baik, Pak. Kalau misalnya untuk optik, Pak, dan Gria Sehat, itu gimana, Pak, kalau di OSS? Karena kalau saya perhatikan ini ada banyak optik yang baru ya, dan kemudian ada juga nih yang eh, tukang pijat, seperti yang terapi apa? Pijat terapi lah seperti itu Pak. Itu kan masuk ke Gria Sehat. Nah itu supaya kita bisa untuk pembinaan dan pengawasannya itu gimana Pak? Kalau dari sudut pandang perizinannya sendiri di OSS. Baik, baik Kak. Terkait yang Gria Sehat dan tukang pijat itu belum saya buka aturannya, belum habis saya baca. Apakah masih seperti dulu atau ada perubahan gitu. Jadi terkait yang itu sama-sama kita saling membuka lah, karena kan semua bisa dibuka terkait yang untuk Gria Sehat dan tukang pijat itu di OSS persyaratannya seperti apa dan itu sama itu seluruh Indonesia dan itu belum saya buka sampai sekarang karena jarang orang bermohon itu gitu. Yang sering ya apotik, toko obat itu yang paling sering gitu. Klinik, nah itu yang sering-sering saya buka gitu. Kalau selain itu masih belum saya buka, Mbak Eka. Mungkin itu dulu, Mbak. Makasih. Iya Pak, karena sudah banyak yang pasang plang Pak. Jadi kan ada benefitnya di situ. Nggih, Dan nggih, juga nggih, nggih. ya kalau biasanya kan dari ini nanyain dari Nggih, Dispenda, Bapenda tuh nanya gitu, sudah ada plang kan? Berarti sudah apakah ini sudah jadi wajib pajak atau gimana seperti itu? nggih, nggih. Baik, Mbak Eka, terkait yang itu kita akan Ya, buka kembali. Mungkin untuk sekarang aku masih belum bisa memberikan pendapat karena belum saya buka sama sekali yang itu tuh. iya Pak. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Sekretaris? Dari saya cukup aja sih, artinya kalau yang dari eh, teman-teman di klinik ya, atau yang membuka usaha-usaha yang ada kaitannya dengan kesehatan, silakan untuk mengajukan pertanyaan kalau ada yang ingin diketahui terkait masalah OSS ini. Dari saya cukup aja Bu Eka. Jadi gimana Pak? Karena sudah cukup. Nggak, dari yang lain masih ada pertanyaan? Ada tanggapan mungkin dari Pak Husin karena beliau juga termasuk ini apa? Masih ketua FAFI?
Untuk yang tadi yang izin toko obat yang bisa langsung rilis seperti itu, bagaimana Pak Husin untuk tanggapannya? Gak aktif mungkin beliau ya Pak. Mungkin seperti Pak Yul tadi katakan bisa langsung ke PTSP aja Pak nanyain. Kalau dari saya cukup Pak Sekretaris, gimana? Dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan terkait masalah pengurusan melalui USS dari Pak Rahmat? Mungkin ada mungkin sedikit mungkin bisa diangkat nih. Nah, tentang penjualan obat Pak, penjualan obat di toko obat itu kadang di pasar-pasar kan ada. Nah itu kan obatnya kan ya obatnya sembarang kan kadang-kadang kan namanya ada petani obat di warung-warung di pasar-pasar Pak. Terutama untuk terusan. Nah terusan ini setiap hari Selasa kan ada pasaran mingguan. Nah itu juga saya lihat ada juga yang jual obat gitu loh. Jual obat. Nah kita juga mau menginikan apakah ada izin dan sebagainya, kelihatannya nggak ada wewenang di situ Pak. Sehingga terkadang kan di situ kan langsung masyarakat beli obat ini mungkin sakit pinggang dan sebagainya langsung di petugas itu langsung memberikan resep langsung, memberikan resep di situ. Jadi obat ini contohnya ya mungkin apakah di situ ada 2-3 macam obat yang dikonsumsi, nah, terus meneruskan seperti itu. Mungkin ada apakah ada pengawasan tersendiri untuk pengelolaan obat, terutama untuk warung-warung obat itu, Pak. Terima kasih. Oke, mau untuk ini Pak, kita nanti apa? Akan tanyakan dulu ke Bu Yeris ya terkait masalah ini, gimana untuk kebijakan karena kan itu toko obat mingguan ya, artinya apa? Kehadirannya tidak tetap gitu. Nah, mungkin ini nanti kita apa? Konsultasikan juga nanti dengan kefarmasian bagaimana menyikapinya. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, siapa? Dari Pak Yulianto ada komentar terkait masalah ini? Baik Pak Dokter, ini ada satu yang saran saya untuk OPD teknis Pak, karena kan ini ada perubahan peraturan terkait yang toko obat. Jadi toko obat itu dia akan terbit otomatis tanpa melalui validasi dinas teknis gitu. Jadi masyarakat umum pun yang nggak punya keahlian terkait obat-obatan kesehatan dia akan terbit itu Pak Dokter. Nah, terkait yang itu sepertinya perlu concern Pak Dokter untuk UPD teknis supaya menghindari penyalahgunaan obat yang beredar di masyarakat gitu. Terkait yang toko-toko obat, kalau yang apotek itu masih dalam pengawasan karena kan dia resikonya tinggi. Kalau yang toko obat ini dia berubah menjadi resiko rendah. Resiko rendah itu otomatis Pak Dokter dia akan terbit. Mungkin itu Pak Dokter, makasih. Tapi rasanya toko obat pun nggak harus ada ini ya, nggak harus ada apa apoteker yang menjadi penanggung jawab ya. Benar Pak Dokter, aturan yang baru itu pun ya sangat berbahaya lah untuk masyarakat yang tidak mengetahui obat-obatan untuk kesehatan ya berbahaya kalau bikin resep-resep sendiri kan berbahaya Pak Dokter. Hmm. Oke, nanti saya ini kan lah sampaikan nanti ke apa tim kerja kefarmasian. Hmm. Silakan kalau masih ada yang mau disampaikan.
Kalau nggak ada mungkin dicukupkan aja Bu Eka terkait masalah ini. Halo, Nanti Pak kalau ada Jumatil, yang mau, Jumatil. ya silakan Pak Edward. Ini mengenai izin operasional Puskesmas Mandumai. Eh, kita ini kan sudah selama 4 tahun pakai izin operasional sementara yang 1 tahun itu. Jadi kendala utama kemarin waktu masih IMB-nya itu ada di ranahnya kecamatan, kita jumpain di kecamatan, mereka belum paham tentang apa itu, tentang sistem apa penggambaran denah di IMB bangunan itu kemarin, karena katanya mereka masih baru. Nah, habis itu sekarang ini yang terbaru untuk IMB itu harus apa? Ada tentang struktur tanah. Nah, nanti itu ada tim teknisnya sendiri dan dikenain biaya berapa? Sekitar 10 jutaan katanya Pak Jumatil. Nah, yang mau kami tanyakan benar apa enggak? Kalau memang benar dan wajib, kira-kira penganggarannya dari mana, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi memang ini Pak untuk sertifikasi segala macam ya. Kalau apa sertifikat tanah sudah ada. Belum ada, Pak Jumatil. Nah, kalau Bapak belum ada, nanti itu kita akan uruskan lewat BKAD, Pak. Jadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi sekarang ini mereka sudah melakukan proses pengukuran dan mengajukan KKPR ke Badan Pertanahan Nasional. Kemarin sudah dirapatkan untuk beberapa puskesmas. Saya lupa. Kemarin ini Mandome masuk yang diukur nggak? Sama ini, BKAD. Sama BPN. Kalau puskesmas induknya enggak ya? Pustu aja Pak kemarin, puskesmasnya belum. Oh, cuma puskesmas belum ya. Nanti ini saya ingatkan Pak Edi, Pak, karena kan memang kita ini dalam rangka untuk apa pemenuhan sertifikat layak fungsi yang di self assessment yang ada di apa yang diisi kemarin itu kan harus ada SLF. Nah, SLF itu dibuat kalau kita apa bangunan sudah berdiri. Nah, itu memang nanti akan memerlukan adanya apa macam-macam itu Pak. Karena sekarang ini sebenarnya kalau IMB atau PBG sekarang ya itu adalah untuk bangunan yang belum ada. Untuk bangunan yang sudah ada itu sebenarnya nanti pakainya itu SLF ya sertifikat layak fungsi. Nah, memang ini kita lagi bicarakan ke apa ke dinas terkait ya. Apakah itu bisa kalau untuk levelnya puskesmas ini nanti dibantu oleh PU misalnya atau tetap harus pakai pihak ketiga. Nah, kalau pakai pihak ketiga itu memang mahal, Pak. Kemarin saja untuk rumah sakit Pratama Pujon itu untuk SLF itu 400 juta. Ya. Nah, jadi nanti untuk itu Pak kita akan apa konsultasikan nanti sama BKAD ya. Jadi nanti Bapak biar ini aja dulu apa koordinasi sama Pak Edi terkait dengan masalah pengurusannya. Karena memang kewajiban mengurus itu juga harusnya dari Dinas Kesehatan. Nah, cuma memang masalahnya nih dana kita kan terbatas ya. Mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan BKAD bagaimana solusinya. Karena kemarin waktu kami mengurus sertifikat yang dinas di belakang ini, rupanya untuk pembuatan KKPR dan lain-lainnya itu pengajuannya oleh BKAD. Nah, itu dulu sementara Pak Edward. Ya Pak Jumatil, karena kami kan setiap bulan Mei itu mati surat izin operasionalnya Pak. Dan biasanya kan 2-3 bulan sebelum berakhir itu BPJS itu sudah nagih-nagih. Iya. Ya, dan nanti ke depannya seperti apa? Apakah masih bisa berlaku seperti sebelum-sebelumnya di perizinan itu untuk kita ngurus yang 1 tahun itu, atau kami yang sudah diberlakukan peraturan yang baru ini? Nanti kita akan apa bikin rapat di internal dulu untuk membicarakan masalah ini dan nanti kita ajak lintas sektor terkait. Ya, baik Pak Jumatil, terima kasih informasinya. Apakah cukup Pak Sekretaris? Cukup aja Bu Eka.
Oh iya, baik. Kalau begitu saya tutup dulu ya, Pak. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, boleh kita foto bersama. Saya mohon semua bisa buka kamera. Ya, selamat pagi, Dokter Ujang. Pagi Bu Eka. Ya, sudah. Wah, ada dari Puskesmas Dadahub juga ini. Nah, kebetulan nih ada Pak Pariono juga dari Puskesmas Dadahub. Jadi kalau kliniknya Pak Pariono udah buka, aktif kembali, Pak, semakin mesra tuh hubungannya dengan dinas dengan Puskesmas Dadahub. Ya, jadi pelayanan kesehatannya bisa maksimal juga di sana. Apakah semua sudah buka kamera? Dokter Andika dari Rutan? Aman aja, Bu. Kak. Oh ya, ya. Terima kasih. Nah, Kita ada 2 slide ya. Saya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, mantap Pak Andika udah open kamera. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya, untuk kehadirannya di Zoom meeting kita pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa lagi.